Tamim ad-Dari adalah seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah. Suatu ketika, dia bersama beberapa orang naik kapal dan terdampar di sebuah pulau. Di sana, dia menyaksikan beberapa keanehan. Atas kehendak Allah, dia berhasil kembali ke Madinah, lalu menceritakan peristiwa yang dialami itu kepada Rasulullah. Lalu beliau menceritakannya kepada para sahabatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Fatimah binti Qais dalam sahihnya. Demikian juga Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani menyatakan riwayat tentang kisah Tamim ad-Dari adalah sahih. Berikut ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tamim ad-Dari menceritakan padaku, bahwa suatu ketika dia bersama 30 temannya dari Lakem dan Juzam naik kapal. Kemudian, selama sebulan mereka terombang-ambing oleh ombak, hingga di suatu sore mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka menunggu di dekat kapal mereka. Kemudian, mereka masuk ke dalam pulau itu. Di sana, mereka bertemu dengan seekor hewan yang berbulu tebal di sekujur tubuhnya. Hingga tidak bisa diketahui mana kubul dan mana duburnya karena semua tertutupi oleh bulu tebal. Lalu mereka berkata, "Siapakah kamu ini?" Dia menjawab, "Aku adalah Jasasah, hewan yang terus mengintai dan mencari tahu tentang berita Dajjal." "Apa itu Jasasah?" tanya mereka kepadanya. Lalu, dia menjawab seraya memberi isyarat. "Wahai kalian semua, pergilah ke seseorang yang berada di balik tembok itu. Dia akan memberitahu apa yang kalian inginkan." Kemudian, tatkala kami ke sana, nampak dari kejauhan ada seseorang. Kami sempat merasa takut kalau dia adalah setan. Lantas, kami segera masuk ke tempat itu dan kami dapati bahwa dia adalah seorang manusia raksasa yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dia terikat dengan rantai yang sangat kuat, kedua tangannya terikat pada lehernya. Kedua kakinya tertekuk dan terikat pada kedua lututnya, semuanya terikat dengan besi yang sangat kuat. Lalu kami bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Namun dia balik bertanya, "Kalian ditakdirkan bisa menemuiku di sini, maka beritahukan padaku siapakah kalian." Kami menjawab, "Kami adalah orang-orang dari Arab. Kami naik kapal lalu kami terombang-ambing oleh ombak dan akhirnya terdampar di pulau ini. Kami sempat menunggu di pantai, lalu kami masuk ke dalam pulau ini. Lantas, kami mendapati seekor hewan yang berbulu lebat, hingga tidak bisa diketahui mana kubul dan mana duburnya karena semua tertutupi oleh bulu lebatnya. Lalu kami menanyakan padanya, 'Siapakah kamu?' Dia menjawab, 'Saya adalah Jasasah.' Kemudian kami bertanya, 'Apa itu Jasasah?' Dia berkata, 'Temuilah seseorang yang berada di balik tembok ini, karena ia akan memberitahu apa yang kalian tanyakan.' Lalu kami segera menemui kamu dan kami sempat takut karena kami mengira kamu adalah setan. Kemudian, dia kembali bertanya, 'Beritahu aku bagaimana berita tentang pohon kurma di Baisan, daerah di utara Palestina, dekat Sungai Jalut.' Kami balik bertanya padanya, 'Apakah yang kamu tanyakan?' Dia bertanya kembali, 'Apakah pohon kurmanya telah berbuah?' Kami pun menjawab, 'Ya, sudah berbuah.' Kemudian dia berkata, 'Pada saatnya nanti, ia tidak akan berbuah.' Kemudian, dia bertanya tentang Danau Tabariyah, danau di utara Palestina dekat Hitin. Lalu kami katakan padanya, 'Apakah yang ingin kamu tanyakan?' Dia balik bertanya, 'Apakah di sana ada airnya?' Kami pun menjawab, 'Ya, banyak airnya di sana.' Lalu dia berkata, 'Pada saatnya nanti, airnya akan habis.' Kemudian dia bertanya kembali, 'Beritahu saya tentang Ain Zugar, sebuah desa di Syam, tenggara Laut Mati.' Kami katakan padanya, 'Tentang apa yang ingin kamu tanyakan?' Dia balik bertanya, 'Apakah mata air di sana masih mengalirkan air? Dan apakah airnya masih digunakan oleh penduduk di sana untuk mengairi ladang?' Kami pun menjawab, 'Ya, di sana masih banyak airnya dan penduduk di sana menggunakan air itu untuk bercocok tanam.' Kemudian dia bertanya kembali, 'Beritahu saya tentang berita Nabi yang Umi. Apa yang dia lakukan?' Kami beritahukan padanya, beliau telah muncul di Makkah, lalu hijrah ke Yasrib, Madinah. Lalu dia bertanya kembali, 'Apakah orang-orang Arab?' Kemudian dia bertanya kembali, 'Beritahu saya tentang berita Nabi yang Umi. Apa yang dia lakukan?' Kami beritahukan padanya, beliau telah muncul di Makkah, lalu hijrah ke Yasrib, Madinah. Lalu dia bertanya kembali, 'Apakah orang-orang Arab memeranginya?' Kami jawab, 'Ya, benar.' Lantas dia bertanya, 'Lalu apa yang beliau lakukan terhadap mereka?' Lantas kami beritahu bahwa beliau telah pergi ke orang-orang Arab lainnya dan mereka menaatinya. Kemudian, dia berkata kepada kami, 'Apakah benar beliau lakukan seperti itu?' Kami menjawab,
Ya, benar. Lalu dia berkata, memang mereka lebih baik menaati beliau. Sekarang aku beritahu kalian tentang diriku. Ketahuilah bahwa aku adalah Al-Masih dan sekarang aku tinggal menunggu izin untuk keluar, kemudian, aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Lalu tidak ada sebuah daerah pun melainkan aku akan singgahi. Selama 40 malam kecuali Makkah dan Taibah, kedua tempat itu terlarang bagiku dan aku tidak bisa memasukinya. Setiap kali aku akan memasuki di antara kedua tempat itu, ada malaikat yang menghadangku dengan pedang terhunus dan menghalangiku untuk masuk ke situ. Di setiap sisi dari tempat itu senantiasa dijaga oleh malaikat. Saat itu, Rasulullah menjelaskan, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, yakni Madinah. Bukankah aku telah katakan semua itu? Semua orang menjawab, ya benar. Lalu beliau bersabda, Sungguh, aku takjub dengan apa yang dikisahkan oleh Tamim dari semua itu persis sama dengan apa yang telah aku ceritakan pada kalian, begitu juga tentang Makkah dan Madinah. Banyak riwayat sahih menyatakan Rasulullah memberitahu umatnya tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena beliau adalah seorang rasul, maka menjadi tugas beliau untuk menyampaikan hal-hal yang telah diwahyukan kepadanya. Dari beliau serta hanya kepada beliaulah kita bisa mengetahui dan percaya tentang berita-berita yang luar biasa.